Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai pada hari yang ke-15 di bulan Ramadan tahun 1445 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan kekuatan iman oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah syam, dan juga di malam harinya kita dapat melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan 15 hari yang akan datang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan merupakan bulan di mana permulaan Al-Quran itu diturunkan. Sehingga bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Di mana Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk bagi umat manusia yang hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad SAW dan umat manusia setelahnya ila yaumil qiyamah. Yang ini berbeda dengan kitab-kitab samawi yang sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, kita kenal ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang kesemuanya itu hanya berlaku bagi para nabi dan umatnya pada waktu itu, pada kurun waktu tersebut. Nah, berbeda dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan orang-orang setelahnya. Bahkan juga untuk bangsa jin, ya, bangsa jin. Karena bangsa jin ini juga adalah termasuk mendapatkan tugas dari Allah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah kepada Allah. Ya, sehingga Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia, ya, dan juga bangsa jin seluruhnya ila yaumil qiyamah. Nah, penjelasan tentang bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, ini Allah nyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalam bulan Ramadan tersebut Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk itu wal furqan, serta pembeda. Ya, ini yang menjadikan sandaran atau penjelasan dari Allah bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kemudian Allah juga menjelaskan di dalam surat Yunus ayat yang ke-57 bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, ya, bahkan di dalamnya juga adalah obat bagi hati, ya, petunjuk, kabar gembira, serta rahmat bagi orang-orang beriman.
Ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa busyra wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, nasihat-nasihat, ya, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga sebagai obat hati, ya. Jadi fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai shifaa'us sudur, ya, obat hati, sebagai penenang, sebagai sesuatu yang dapat menenangkan jiwa kita, ya. Wa huda, sebagai petunjuk, wa busyra, pemberi kabar gembira, wa rahmah, dan juga adalah sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ya. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia. Namun bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk kita? Apakah kita cukup menumpuk mushaf sebanyak-banyak di dalam rumah, ya, menumpuk mushaf, misalnya ada 100 mushaf di dalam rumah, kemudian itu sudah bisa menjadi petunjuk bagi kita? Tidak, ya, tidak. Ternyata Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, apabila ia mau mentadabburi dan mengambil pelajaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulil albab." Ya, inilah kitab yang kami turunkan, penuh dengan keberkahan, ya, bagi orang-orang yang mau memperhatikannya, ya, mentadaburinya, ayat-ayatnya, dan mengambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal, ya. Jadi Al-Quran itu akan memberikan efek dampak menjadi petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, apabila ia mau mentadabburi Al-Quran. Ya, tadabbur itu artinya adalah memperhatikan, mencermati bagaimana maknanya, bagaimana maksud kandungan ayat yang ada di dalamnya. Ya, kemudian mengambil pelajaran dari itu semua dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk baginya. Ya. Karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian, yang saat ini sedang semangat-semangatnya tilawah Quran, belajar membaca Al-Quran, itu adalah permulaan yang sangat bagus. Akan tetapi itu adalah permulaan. Ya, karena membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk ibadah, ta'abud kepada Allah, dan memiliki nilai pahala. Namun demikian harus ditindaklanjuti, yaitu dengan tadabbur. Kemudian mudzakkirah, ya. Jadi kita memperhatikan, mempelajarinya, ya, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka apabila ini kita lakukan, ya, janji wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, beliau bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi." Ya, telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ini wasiat Rasulullah SAW. Maka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ini sekali lagi adalah kita berusaha untuk mentadaburi, mentadkirah, ya, mempelajarinya, isi daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga Al-Quran memberikan manfaat kepada kita. Kemudian janji Allah, ya, bahwasanya apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang tidak akan memberikan kesesatan dan celaka. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa imma ya'tiyanakum min hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan sekiranya datang petunjuk, ya, min hudan, petunjuk dariku, kata Allah, wa manittaba'a, maka barang saya mengikuti hudaya, petunjukku, kata Allah, wala yadhillu wala yashqa, maka tidaklah dia akan sesat dan tidak akan
tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang berpegang kepada petunjuknya yaitu Quran dan Sunnah tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan sebaliknya orang-orang yang dia berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, ya, wa innalahu ma'isyatan dhanka, ya, maka akan diberikan kepadanya penghidupan yang sempit, ya, penghidupan yang sempit di dunia, ya. Sehingga kadang kita melihat orang-orang yang berpaling kepada Al-Quran di kehidupan dunianya seakan-akan mereka penuh dengan kemewahan harta, penuh dengan kesenangan, akan tetapi hati mereka kering, ya, mereka merasa sempit, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam hati mereka. Yang lebih mengerikan lagi adalah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan di hari kiamat kelak mereka dalam keadaan buta. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya adalah seorang yang saat ini Allah berikan cobaan dalam keadaan disabilitas netra, ya, sedang mengalami ketunanetraan. Mungkin juga saudara-saudara saya yang lain, ya, yang juga mengalami nasib yang sama dengan saya, ya, kita bisa merasakan betapa beratnya menjadi seorang tunanetra di dunia ini. Ya, kita terbatas sekali dalam mobilitas. Ya, yang ada itu hanya gelap. Semuanya tidak ada yang dapat kita lihat. Ya, yang namanya menabrak pohon, jatuh ke dalam got, ya, itu hal yang sangat biasa. Ya, itu di kehidupan dunia kita. Dan ketika tersesat kita masih bisa nanya orang, ya, tersesat hal biasa bagi tunanetra. Ya, tapi kita masih bisa tanya orang ketika itu di dunia. Ya, tapi ketika kita dibangkitkan di hari akhir, bangkit dari alam kubur, kemudian kita dibutakan oleh Allah karena di dunia kita berpaling dari Al-Quran, kita mau apa? Kita mau tanya kepada siapa? Ya. Di dalam sebuah kehidupan yang dimensinya lain, kita nggak ngerti apa-apa, kita dalam keadaan buta, Masya Allah. Maka mereka berteriak-teriak kepada Allah, qala rabbi lima hasarni a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu kami adalah orang-orang yang melihat? Ya. Maka Allah katakan, ya, yang demikian itu adalah karena dulu telah datang ayat-ayat kami, akan tetapi kalian melupakannya. Maka pada hari ini kalian adalah orang-orang yang dilupakan oleh Allah Taala. Maka jangan sampai hal ini menimpa kita. Ya, kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini sudah mengalami ketunanetraan, ayo, ya, mata boleh buta, tapi hati kita jangan sampai buta. Ya. Kita pelajari Al-Quran agar kita kemudian kelak dibangkitkan di hari kiamat tidak lagi dalam keadaan buta. Dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang Allah karuniakan penglihatan saat ini adalah nikmat yang amat besar. Pergunakan nikmat itu, jangan sampai justru, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian saat ini dapat melihat karena berpaling daripada Al-Quran, kelak justru dibangkitkan di yaumul akhir dalam keadaan buta. Ya, jadi ini merupakan peringatan bagi kita semua. Ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita di dunia dan itu akan memberikan dampak kelak di akhirat. Maka barang siapa yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk kehidupannya, diselamatkan oleh Allah, ya, di dunia dan juga di akhirat. Nah, marilah di dalam bulan Ramadan ini, ya, bulan tarbiyah, ya, kita maksimalkan bagaimana kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, ya, mentadkurah Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, sehingga Al-Quran itu betul-betul kita bisa pahami, kita bisa jadikan bekal di dalam kehidupan kita di dunia. Sekali lagi, ya, Al-Quran adalah jalan kehidupan kita. Al-Quran adalah petunjuk kita. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum bagi kaum muslimin. Sumber inspirasi, sumber motivasi. Yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita menjadikan selain Al-Quran dan Sunnah sebagai sandaran di dalam mengambil pedoman dan petunjuk kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin selamat di kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.